Peradaban kuno sejarah Tiongkok adalah salah satu sejarah kebudayaan tertua di dunia. Dari penemuan arkeolog dan antropologi, daerah Tiongkok telah didiami oleh manusia purba sejak 1,7 juta tahun yang lalu. Peradaban Tiongkok berawal dari berbagai negara kota di sepanjang lembah Sungai Kuning pada zaman Neolitikum. Sejarah tertulis Tiongkok dimulai sejak dinasti Shang. Cangkang kura-kura dengan aksara Tionghoa kuno yang berasal dari dinasti Shang memiliki penanggalan radiokarbon hingga 1500 sebelum Masehi. Budaya, sastra, dan filsafat berkembang pada zaman dinasti Zhou yang melanjutkan dinasti Shang. Dinasti ini merupakan yang paling lama berkuasa. Pada zaman dinasti inilah aksara Tionghoa modern mulai berkembang. Pemerintahan Zhou Barat pada masa pemerintahan Yuan berjalan dengan lama dan sejarah tahun 1116 sebelum Masehi. Kemudian setelah Yuan meninggal dunia, tahta kerajaan diberikan pada putranya yang bernama Zhenghong dan dipimpin oleh seorang wali yang bernama Zhou Hong. Karena putra Yuan masih kecil pada masa ini, beberapa kali terjadi penyerangan yang dilakukan oleh orang-orang barbar dari bangsa Yixing. Pemerintahan Zhou Timur. Era dinasti Zhou Timur, sistem feodalisme yang sebelumnya dianut mulai ditinggalkan. Hal itu terjadi karena pemerintahan tidak sanggup menjamin kekuasaan raja secara lebih efektif. Selama masa kekuasaan dinasti Zhou, sistem pemerintahan bagi menjadi periode musim semi dan musim gugur, dan periode negara berperang. Pada periode musim semi gugur, dinasti Zhou sedang mengalami kemunduran secara politik, termasuk kekuasaan pemerintah atas wilayah Zhou. Baiklah, sekarang ke dinasti Qin. Ini adalah sebuah peta yang menunjukkan di mana dinasti Qin itu berada. Masa pemerintahan dinasti Qin, kaisar mempunyai kekuasaan absolut pada menteri mempunyai hak untuk memberikan pandangan dan nasihat penetapan kebijakan pemerintah, namun tidak punya hak untuk memutuskan kebijakan. Pemerintah pusat dijalankan oleh 3 menteri utama dan 9 menteri biasa. Menteri utama terdiri dari Perdana Menteri dan 2 wakil Perdana Menteri. Perdana Menteri menjalankan pemerintahan, sedangkan 2 wakil Perdana Menteri masing-masing bertugas sebagai pelaksana militer dan pemeriksa atau kontrol pertahanan. Aspek sosial dan budaya, dinasti Qin menciptakan kebijakan pencatatan rumah tangga untuk pertama kalinya di Tiongkok dalam satu rumah tangga, dan tidak diperbolehkan adanya 2 pria yang kemampuan bekerja. Anak yang telah dewasa diharuskan membentuk rumah tangga baru untuk pisah. Di akhir zaman negara-negara berperang, siaran umum yang berkaitan dengan negara Qin masih digunakan dibandingkan dengan negara-negara lainnya di pesisir. Setelah mempersatukan Tiongkok, Qin Shi Huang lalu melakukan beberapa reformasi seperti penyataan aksara menggunakan karakter Xiaoyuan. Aspek politik, tahun 770 sebelum Masehi, Xiang dari Qin berjasa dalam mengawal Raja Ping dari dinasti Zhou dan mendapat gelar bangsawan. Kerajaan Qin terbentuk dan kemudian menguasai wilayah dinasti Zhou sekitar Shanxi. Masa ini disebut sebagai zaman negara-negara berperang karena puluhan negara besar kecil saling bermusuhan dan kerap berperang untuk merebut wilayah dan pengaruh kekuasaan. Pada tahun 221 sebelum Masehi, Raja Xingzheng yang kemudian dikenal sebagai Raja Qin Shi Huang atau Qin Shi Huang dari Qin melakukan agresi militer terhadap kerajaan lainnya di dinasti Zhou dan mempersatukan Tiongkok di bawah satu pemerintahan yang terpusat. Aspek ekonomi dan agama, berbagai aspek kehidupan seperti satuan berat, panjang, unit mata uang, aksara diseragamkan. Bahkan jarak antara sumbu roda kereta kuda disamakan untuk memudahkan pembangunan jalan antar prefektur. Qin Shi Huang juga memerintah perbaikan dan membangun tembok besar yang sebelumnya telah dibangun oleh dinasti Zhou untuk menahan serangan dari bangsa Xiongnu di utara. Aspek agama pada masa ini kepercayaan yang dianut yaitu tradisional Tiongkok dan legalisme. Nah, selanjutnya dari dinasti Han. Ini adalah salah satu contoh peta dari dinasti Han. Masa pemerintahan dinasti Han. Di dinasti Han, kaisar adalah hakim dan pembuat undang-undang tertinggi. Dia juga berperan sebagai panglima tertinggi dan orang yang berwenang menangkap pejabat-pejabat tinggi di pusat dan daerah. Pada dasarnya, kuasa
Walaupun status sosial bangsawan, pejabat, petani, dan pengrajin dianggap lebih tinggi daripada para pedagang yang terdaftar oleh pemerintah, negawan sukses dapat menumpuk kekayaan yang membuat mereka dapat menyaingi martabat para calon bangsawan dan pejabat tertinggi. Sementara itu, budak dianggap sebagai golongan yang paling rendah, tetapi jumlah mereka hanya sedikit. Aspek budaya masyarakat diperintah oleh kaisar yang berbagi kekuasaan dengan para pejabat atau ahli dan bangsawan semi feodal. Hukum adat, sastra, dan pendidikan dinasti Han dipandu oleh sistem filsafat dan etika Konghucu. Walaupun pengaruh legalisme dan Taoisme masih dapat dirasakan, anggota golongan elit terpelajar yang berangan-angan menjadi pejabat harus mendapatkan pendidikan Konghucu terlebih dahulu. Aspek politik, di bawah kaisar terdapat anggota kabinet yang dikenal dengan sebutan tiga bangsawan, yang terdiri dari kanselir atau menteri rakyat, penasihat kaisar atau menteri pekerja umum, dan perwira utama atau perwira agung. Kanselir yang diganti gelarnya menjadi menteri rakyat pada tahun 8 sebelum Masehi, bertanggung jawab menyusun anggaran negara. Tugas yang lain adalah mengurus catatan lahan dan populasi di tingkat provinsi, memimpin tinggi, bertindak sebagai hakim, dan menyarankan calon pejabat. Aspek ekonomi dan agama, dinasti Han menikmati kemakmuran ekonomi dan pertumbuhan pesat ekonomi umum sepanjang diperkenalkan pada dinasti Zhou. Koin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat pada tahun 1116 sebelum Masehi menjadi koin standar Tiongkok sampai masa dinasti Tang untuk membiayai perang dan pemukiman di wilayah perbatasan yang baru ditaklukkan. Pemerintahan menasionalisasi industri garam dan besi pada tahun 117 sebelum Masehi, tetapi monopoli pemerintah ini dicabut pada dinasti Han Timur. Dinasti Han juga mencatat kemajuan yang signifikan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Aspek agama, pada masa dinasti Han, Konfusius dan Taoisme berkembang dengan pesat. Selanjutnya dinasti Tang. Ini adalah salah satu contoh peta dari dinasti Tang. Masa pemerintahan dinasti Tang. Pada tahun 626, putranya Li Ximin yang bergelar Kaisar Tang Taizong. Di bawah pemerintahan Taizong, Tiongkok menjadi negara adikuasa dengan kecerdasannya dalam bidang politik yang mengkombinasikan kekuatan militer dan diplomasi, serta memecah belah suku-suku di sekitarnya. Ia menjadikan Tiongkok sebagai negara terkuat di Asia Utara. Ia menghancurkan sepenuhnya kekuatan suku-suku Turki dan berhasil menguasai daerah Ordo serta Mongolia dalam. Aspek sosial, Kaisar Taizong menyenangkan rakyatnya sekaligus memerintah dengan baik. Dia membangun akademi literatur menggunakannya untuk merekrut orang yang berbakat dalam bidang administrasi. Dia juga dikenal memiliki kekuatan yang beruntung termasuk membangun kritis dan saran yang membangun. Aspek budaya dan agama, kebudayaan dan kesenian dinasti Tang semakin berkibar pada kaisar berikutnya bergelar Huangzhou, di mana ia merupakan seorang seniman. Salah satu prestasi besarnya adalah pembuatan patung lembong yang terbuat dari besi tebal, di mana patung tersebut ditemukan kembali pada tahun 1909 sebelum kedua. Aspek agama, Buddhisme pada masa ini berpengaruh besar terhadap budaya Tiongkok, dan sekte-sekte Buddhisme Tiongkok terus berkembang. Aspek politik dan ekonomi, melalui penggunaan perdagangan darat di sepanjang jalur sutra dan perdagangan maritim dengan berlayar di laut, Tang memperoleh banyak teknologi baru, praktik budaya, kemewahan langka, dan barang-barang kontemporer dari Eropa, Timur Tengah, Asia, dan Selatan. Di dinasti Tang mampu memperoleh ide-ide baru dalam mode, dengan keramik baru dan teknik pengerjaan perak yang lebih baik. Orang Tionghoa Tang secara bertahap mengadopsi konsep asing tentang bangku dan kursi